Selamat malam untuk kita semua, salam sejahtera juga. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku dari mata kuliah Sosiologi Terapan, buku ke-8 yang menjelaskan tentang Renaissance yang baru, refleksi untuk membawa Eropa ke warisan budaya online. Buku ini ditulis oleh Komit Desaigas. Nama saya Agnes Nirmalasari Betogening, NIM 170300045. Saya dari kelas A, Mahasiswa Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi langsung saja pada pembahasan yang pertama, pada bab pertama mengenai misi. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau beberapa organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau suatu komunitas atau organisasi lainnya berada di masyarakat, dan dapat diambil kesimpulan bahwa misi adalah yang pertama, suatu penjabaran dari visi, baik itu visi lembaga, organisasi, ataupun instansi. Yang berikut, misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang disusun. Misi juga merupakan suatu langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang suatu pencapaian yang tertulis di dalam misi tersebut. Ada beberapa manfaat misi dalam buku yang saya review, yakni yang pertama, menentukan tujuan dasar sebagai organisasi, menciptakan kondisi organisasi yang sehat seperti pada umumnya, menjadi pedoman dalam membuat rencana bisnis, membantu individu untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, memacu organisasi untuk berinovasi untuk menghadapi persaingan, membantu individu maupun organisasi dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan visi organisasi, dan memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga membentuk suatu parameter waktu, biaya, kinerja, dan dapat dikontrol, serta pada akhirnya membentuk sebuah evaluasi. Ada beberapa perbedaan antara visi dan misi, yakni yang pertama, visi itu adalah sebuah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan, sedangkan misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta bagaimana komunitas atau organisasi mewujudkannya. Yang kedua, visi adalah sebuah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan dari suatu komunitas tersebut. Sedangkan misi adalah penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan, biasanya satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Sedangkan misi terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang dapat menjelaskan tujuan tersebut. Biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjabaran atau berbagai macam poin yang lebih banyak dari visi. Yang berikut, visi lebih bersifat jangka panjang, sedangkan misi dapat dilakukan secara segera dan secepatnya. Visi dibuat untuk masa depan dan bersifat secara umum. Poin yang berikut mengenai visi. Jadi visi ini adalah bermakna kepada penglihatan, pengamatan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, serta kemampuan untuk melihat pada inti sebuah persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Jadi secara umum visi itu merupakan sebuah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan, kelompok,
orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi pada dasarnya visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan sebuah situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Jadi sebuah organisasi yang dibentuk oleh beberapa orang, komunitas dalam sebuah masyarakat, mereka menggunakan visi ini untuk mencapai tujuan yang disepakati secara kolektif. Sehingga dengan adanya visi ini bisa menjadi alarm untuk selalu mempunyai suatu kemampuan yang eksis, antisipatif, dan inovatif. Yang berikut mengenai visi, lanjutan dari visi juga, visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman yang tidak dapat diprediksi ke depannya. Jadi visi ini berbentuk secara abstrak. Oleh karena itu, visi seringkali tidak ditulis secara detail, namun digambarkan menerangkan detail gambaran sistem yang menjadi sebuah tujuan. Oleh karena itu, ada beberapa syarat sebuah kata atau kalimat bisa dikatakan memenuhi kriteria visi, yaitu tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, berorientasi ke masa depan, dan mengekspresikan kreativitas, dan berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat atau komunitas tertentu. Pada bab 3 yang akan dibahas mengenai proses. Jadi proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses merupakan runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Contohnya saja, ada proses kemajuan sosial yang berjalan terus, seperti proses kimia, reaksi kimia, proses penyakit, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Seperti yang kita ketemui pada kehidupan sehari-hari kita, seperti sebagaimana sebuah proses dalam membuat sesuatu atau menghasilkan suatu produk. Yang berikut mengenai akses yang digunakan model untuk digitalisasi materi domain publik. Institusi budaya di seluruh Eropa memiliki mulai dari mendigitalkan koleksi buku mereka, koran, peta, pasangan suara, dan fight real, foto, dan museum objek, dan membuatnya tersedia secara online. Jadi sebagian besar karya digital ada di domain publik, artinya hal-hal tersebut yang disebutkan di atas ada tersebar di publik atau di masyarakat. Jadi di sana untuk menuju suatu masa yang kedepannya pada prinsipnya maka dapat diakses dan digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada bab ini akan dibahas mengenai materi diikat dengan uang publik yang berasal dari anggaran, lembaga budaya, atau dari proyek digitalisasi yang didanai di nasional, tingkat regional, ataupun lokal. Jadi sektor budaya telah mengadopsi cakupan yang sangat luas dalam memberikan akses atau mengizinkan pengguna materi domain publik digital untuk masyarakat atau secara keseluruhan secara publik. Banyaknya institusi membuat materi tersedia secara gratis secara online. Bayangkan saja ada beberapa situs-situs yang kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai manusia masyarakat biasa mengaksesnya secara gratis. Ini sudah disediakan oleh
disediakan oleh para pencipta World Wide dan webnya. Jadi di Uni Eropa, hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian dari penulis tersebut. Setelah periode ini, karya akan dipublikasikan secara domain. Kita lihat saja pada contoh-contoh berikut, diambil dari praktik lembaga budaya telah menyumbangkan konten ke Eropa. Beberapa institusi jelas menunjukkan hal ini terkait dengan materi yang ada pada domain publik. Yang berikut mengenai digitalisasi dan online aksesibilitas dari materi dengan yang berhubungan dengan hak cipta. Jadi masalah hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga komersial, bahan yang diproduksi secara resmi seperti film, musik, dan buku serta radio dan televisi siaran yang diproduksi oleh suatu perusahaan swasta dan penyiaran sektor secara publik. Semua hal tersebut merupakan suatu jenis materi yang dipegang oleh lembaga budaya di negara Eropa. Kemudahan yang dapat diakses oleh pengguna saat ini menyebabkan perhentian mesin pencari dan platform besar yang platform secara besar-besaran dan menemukan tawaran informasi yang luar biasa mengenai buku, koran, situs web maupun arsip metal reel, gambar, musik atau film secara alami yang mengarah harapan terhadap suatu institusi budaya. Hal tersebut terbiasa dengan kenyamanan mesin pencari dan layanan baru. Mereka berharap menemukan setiap hal di dalam web tersebut. Nah, apa yang tidak ada di web, maka tidak ada pada dasarnya adalah inti dari keyakinan mereka dan tingkah laku yang mereka buat. Nah, oleh karena itu, institusi budaya telah ada mencoba mendigitalkan sebanyak mungkin kepemilikan mereka untuk alasan finansial dan praktis anak laki-laki mereka, mulai dengan mendigitalkan kepemilikan hak cipta. Jadi mereka membuat suatu hak cipta itu untuk beberapa kepentingan individu maupun kepentingan beberapa komunitas. Jelas bahwa sebelum digital menggunakan karya beberapa berhak cipta dan menawarkan di internet, hak harus dibersihkan. Nah, hal ini adalah memakan waktu dan sangat mahal. Sebagai seorang indikasinya pada audiensi publik yang diselenggarakan oleh Komit, penyiar Jerman yang memperkirakan jumlah kontrak terkait ke arsipnya mencapai 3 juta. Jadi sesuatu yang membuat negosiasi ulang individu secara praktis mustahil, dan disebutkan bahwa BBC telah menghitung bahwa hak untuk keseluruhan arsip BBC akan menelan biaya 72 juta pound untuk biaya staf. Itu untuk biaya stafnya saja. Yang berikut, yang terakhir mengenai kemitraan publik swasta untuk peluang digitalisasi yang merupakan tantangan dan jebakan. Jadi berbagai model mitra publik swasta yang digitalisasi oleh aset budaya di Eropa dimulai dari sebuah investasi yang langsung sebagai imbalan atas komentar eksklusif, eksploitasi komersial dari pasangan digital ke skema sponsor pasif untuk sebuah tujuan periklanan, pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini sebagian besar dana swasta telah digunakan diarahkan pada digitalisasi buku dan menyangkut materi domain publik. Lebih dekat lagi kita melihat situasi di lapangan pada realitasnya, mengungkapkan beberapa pesan yang halus namun cukup gigih berkaitan dengan kondisi publik swasta kemitraan untuk sebuah digitalisasi di negara Eropa. Contohnya saja Google Buku, tetapi juga di Eropa melalui sejumlah kemitraan dengan perpustakaan Eropa. Jadi secara umum Google memperkirakan dari 130 juta buku unik yang ada di dunia itu telah mendigitalkan 15 juta sejak peluncuran buku Google Project
pada tahun 2000